Tritunggal Terkudus, kasihani kami. Yesus, Yesus, yang taat kepada Bapa hingga wafat pada salib. Kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsaramu membawakan selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Ibu Bapa, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang berkumpul di rumah keluarga masing-masing yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mengenang dan merenungkan jalan salib Yesus. Kita mau menyelami sengsaranya dalam nubuat dan sapaan firman Tuhan. Kita belajar menghayati sikap Tuhan Yesus yang berani merangkul salib sebagai jalan menuju kemuliaan abadi. Marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengar dan menyelami firman Tuhan tentang penderitaan Yesus dalam ibadat jalan salib ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bukalah hati kami yang sedang merenungkan misteri salib-Mu ini. Tolonglah agar selama hidup di dunia ini, kami senantiasa merenungkan misteri salib-Mu yang tertuang dalam kitab suci dan menjadikannya sebagai pedoman dalam memikul salib hidup kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam Injil tertulis sebagai berikut. Semua imam kepala dan pemimpin Yahudi membuat keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia dan membawa Dia, lalu menyerahkannya kepada Pilatus, gubernur pemerintah Roma. Pilatus menyuruh orang mencambuk Yesus dan menyerahkan Dia untuk disalibkan. Tuhan, Engkau telah bersabda, jangan menghakimi orang lain, supaya kalian sendiri juga jangan dihakimi oleh Allah. Penuhilah hati kami dengan kasih pengampunan. Tuhan, Engkau telah bersabda, jangan menghakimi orang berdasarkan yang kelihatan, tetapi berdasarkan keadilan. Penuhilah hati kami dengan kasih pengampunan. Tuhan, Engkau telah bersabda, ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Allah untuk kalian. Penuhilah hati kami dengan kasih pengampunan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami pada saat Engkau datang untuk menghakimi dunia. Sebab Engkau menyelamatkan orang yang mencari Engkau dengan tulus hati.
Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ketika masih berjalan-jalan bersama dengan para murid-Nya, Yesus bersabda, "Orang yang mau mengikuti Aku harus melupakan kepentingannya sendiri, kemudian memikul salibnya dan terus mengikuti Aku. Sebab orang yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untukku dan untuk kabar baik dari Allah akan menyelamatkannya. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya?" Tuhan, Engkau telah bersabda, "Perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atas-Mu ringan." Jadikanlah kami pengikut-Mu yang benar. Tuhan, Engkau telah bersabda, "Aku ini lemah lembut dan rendah hati." Jadikanlah kami pengikut-Mu yang benar. Tuhan, Engkau telah bersabda, "Ikutilah perintahku dan belajarlah daripadaku, maka kamu akan merasa segar." Jadikanlah kami pengikut-Mu yang benar. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, salib hidup-Mu dan salib hidup kami adalah sarana keselamatan kami. Penuhilah hati kami dengan kesadaran ini. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus pernah berkata kepada para murid-Nya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup, karena tabiat manusia itu lemah." Tuhan, kami telah berdosa karena kami tidak berjaga-jaga. Ampunilah segala dosa kami. Tuhan, kami telah jatuh karena kami menyangka diri kami dapat selalu berdiri tegak. Ampunilah segala dosa kami. Tuhan, kami telah jatuh ke dalam berbagai dosa karena rumah kami dibangun di atas pasir. Ampunilah segala dosa kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kelemahan kami, izinkanlah kami mengalami kekuatan yang Engkau sendiri bangkitkan dalam diri kami, karena Engkau mencintai kami. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Yesus, Yesus, yang memandang wajah Bunda, diliputi duka lara, kasihanilah ya Tuhanku.
kalian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus. Ketika Yesus masih bayi, Simeon seorang nabi berkata kepada Maria ibunya, "Anak ini telah dipilih oleh Allah untuk menjatuhkan sekaligus menyelamatkan banyak orang di Israel. Ia akan menjadi tanda dari Allah yang akan ditentang oleh banyak orang, dan dengan demikian akan terbongkarlah isi hati mereka." Tuhan, Engkau telah bersabda, orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, dialah saudara laki-laki, saudara perempuan dan ibuku. Jadikanlah kami saudaramu. Tuhan, Engkau telah bersabda, percayalah, orang yang sudah meninggalkan rumahnya, atau istrinya, atau saudaranya, atau ayah ibunya, atau anak-anaknya karena melayani Allah, orang itu akan dibalas berlipat ganda. Jadikanlah kami saudaramu. Tuhan, Engkau telah bersabda, berbahagialah orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Jadikanlah kami saudaramu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, izinkanlah kami selalu hidup dalam semangat sukacita, sambil menanggung segala penderitaan kami demi kabar baik, sebagai tanda bahwa kerajaan-Mu ada dalam diri kami. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian kelima, Simon dari Sirene dipaksa memikul salib Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Rasul Paulus menulis kepada umat di Galatia, "Hendaklah kalian saling membantu, menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Jadi, selama masih ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara-saudari kita yang seiman." Tuhan, setiap saat kami menghadapi masalah dalam hidup, Bantulah agar kami dapat memecahkannya dengan baik. Tuhan, setiap saat kami diperbudak oleh dosa atau berbagai belenggu egoisme, Bantulah kami agar kami merdeka sebagai pengikut-Mu. Tuhan, setiap saat kami tergoda untuk berhenti melakukan kebajikan, Bantulah kami dalam segala kelelahan kami. marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap sesama kami adalah wakil-Mu sendiri. Maka bantulah agar kami mengenali wajah-Mu dalam diri setiap saudara kami, khususnya dalam diri orang yang paling banyak membutuhkan bantuan kami. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian keenam, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. dalam pembicaraannya mengenai hamba yang menderita,
Nabi Yesaya mengungkapkan hal-hal yang dialami Yesus sendiri. Katanya, Ia memberi punggungnya kepada orang yang memukul Dia, dan pipinya kepada orang yang mencabut jenggotnya. Ia tidak memalingkan mukanya waktu Ia dihina dan diludahi. Tak ada yang indah padanya untuk kita pandang, tak ada yang menarik untuk kita inginkan. Kita menghina dan menjauhi Dia, orang yang penuh sengsara dan yang menanggung segala kesakitan kita. Tak seorang pun mau memandang Dia, dan kita pun tak mengindahkan Dia. Tuhan, Engkau telah bersabda, hendaklah kalian berbelas kasih seperti Bapamu juga berbelas kasih. Kasihanilah kami. Tuhan, Engkau telah bersabda, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, karena Allah akan mengasihi mereka juga. Kasihanilah kami. Seorang murid-Mu telah menulis, Allah tidak akan menunjukkan belas kasih kepada orang yang tidak mengenal belas kasih. Kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah menyatakan diri kepada orang-orang kecil dan menyembunyikan diri terhadap orang-orang yang sombong hatinya. Semoga cahaya wajah-Mu selalu menyinari kami. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Rasul Paulus menulis mengenai Kristus demikian. Kristus menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan tampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di kayu salib. Tuhan, kami bukan pengikut-Mu. Bila kami mengutamakan kepentingan sendiri, Tuhan, kami bukan pengikut-Mu. bila kami tidak rela memikul salib kami, Tuhan, kami bukan pengikut-Mu. bila kami tidak rela menjadi hamba dan pelayan, Tuhan, kami bukan pengikut-Mu. bila kami tidak saling mengasihi, Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami kerelaan dan sekaligus kekuatan, agar kami selalu siap melayani siapa saja. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah kami agar sanggup menanggung derita dengan hati tenang. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Yang menghibur perempuan, yang meratapi nasibmu, kasihanilah ya Tuhanku. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan memuji di Kau.
Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Santo Lukas menulis dalam kisah sengsara. Ketika Yesus diantar ke Golgota, banyak orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Tuhan Yesus, Engkau telah dihianati Yudas rasul-Mu. Bebaskanlah kami dari dosa kami. Tuhan Yesus, Engkau telah dihianati Petrus rasul-Mu. Bebaskanlah kami dari dosa kami. Tuhan Yesus, Engkau telah ditinggalkan semua rasul-Mu. Bebaskanlah kami dari dosa kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, daripada mula kami menerima sari hidup yang sejati. Berkat sari-Mu itu, kami hidup dan berbuah. Maka jangan biarkan kami menjadi pohon yang tidak subur dan menjadi kering. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat merasa tertekan, resah dan terbebani dosa, pemazmur berdoa demikian, "Tuhan, tidak ada yang sehat dalam tubuhku karena dosaku. Aku tenggelam dalam banjir kesalahanku, sebab beban dosaku terlalu berat bagiku. Aku remuk redam dan kehabisan tenaga. Aku merintih karena hatiku resah. Tuhan, Engkau tahu segala keinginanku. Keluh kesahku tidak tersembunyi bagimu." Berbahagialah kalian yang menangis sekarang, sebab kalian akan tertawa. Berbahagialah kalian yang letih dan lemah lesu, sebab kalian akan dikuatkan. Berbahagialah kalian yang menderita karena aku, sebab kalian akan diselamatkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah berkata, "Berbahagialah mereka yang menderita," dan Engkau telah mendahului kami di jalan salib oleh karena dosa-dosa kami. Kuatkanlah kami agar kami sanggup menanggung derita dengan hati tenang. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penginjil Yohanes berkisah demikian. Setelah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Pakaian itu dibagi 4, masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka mengambil juga jubahnya. Jubah itu tidak ada jahitannya, ditenun dari atas sampai ke bawah. Prajurit-prajurit itu berkata satu sama lain, "Jangan kita potong-potong jubah ini. Mari kita membuang undi untuk menentukan siapa yang boleh mendapatnya." Tuhan Yesus, dahulu kala orang sakit menyentuh pakaian-Mu, lalu menjadi sembuh.
Jadikanlah kami manusia yang memancarkan kasih. Tuhan Yesus, Engkau tidak suka orang yang memamerkan pakaiannya agar dihormati. Jadikanlah kami manusia yang memancarkan kasih. Tuhan Yesus, sebelum disalibkan Engkau ditelanjangi, namun Engkau pasrah oleh karena dosa-dosa kami. Jadikanlah kami manusia yang memancarkan kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pakaian-Mu telah ditanggalkan oleh mereka yang tidak ada rasa belas kasihan. Bantulah kami agar senantiasa berbelas kasih kepada sesama yang menderita. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-11. Yesus dipakui pada salib. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat-saat terakhir kehidupan Yesus dikisahkan dalam Injil sebagai berikut. Yesus dibawa ke suatu tempat yang bernama Golgota, dan di sanalah Ia disalibkan. Bersama dengan Yesus, mereka menyalibkan juga dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Pada kayu salib Yesus, Pilatus menyuruh memasang tulisan, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Orang-orang yang lewat di situ menggeleng-gelengkan kepala dan menghina Yesus. Mereka berkata, "Hai kau yang mau merobohkan rumah Allah dan membangunnya dalam 3 hari, coba turun dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Tuhan, ketika dia aniaya, Engkau bersabda, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Selamatkanlah kami. Tuhan, kepada penyamun di sebelah kanan-Mu, Engkau bersabda, "Percayalah, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus." Selamatkanlah kami. Tuhan, di saat terakhir Engkau bersabda, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku." Selamatkanlah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang disalibkan demi kami, perkenankanlah kami turut serta dalam hidup-Mu sendiri, agar kami pun mencapai hidup yang sejati. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Inilah kisah Injil tentang saat-saat terakhir kehidupan Yesus. Pada tengah hari, selama 3 jam, seluruh negeri itu menjadi gelap. Pukul 3 sore, Yesus berteriak dengan suara keras, "Eli, Eli, lama sabatani," yang berarti, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku?" Kemudian Yesus berteriak lagi dengan suara keras, lalu menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Kepala pasukan bersama-sama dengan prajurit-prajurit yang sedang menjaga Yesus menjadi ketakutan sekali waktu melihat gempa bumi dan semua yang terjadi itu. Mereka berkata, "Sungguh, Dia ini Anak Allah."
Tuhan, Engkau datang untuk mencari orang yang hilang. Anugerahkanlah kami kematian yang baik. Tuhan, Engkau datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Anugerahkanlah kami kematian yang baik. Tuhan, Engkau telah wafat untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Anugerahkanlah kami kematian yang baik. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkat wafat-Mu, kami telah memperoleh roh yang menjadikan kami anak-anak Allah. Semoga pada saat terakhir hidup ini pun, kami selalu bersatu denganmu. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Kejadian-kejadian sesudah Yesus wafat. Penginjil Yohanes berkisah demikian. Karena hari waktu Yesus disalibkan jatuh sebelum hari Sabat, orang-orang Yahudi minta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang sudah disalibkan dan menurunkan mayat-mayat itu dari kayu salib. Maka prajurit-prajurit itu pergi dan mematahkan lebih dahulu kaki dari kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi lambung Yesus ditusuk dengan tombak oleh seorang dari prajurit-prajurit itu, dan segera keluar darah dan air. Tuhan, Engkau telah bersabda, orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau telah bersabda, setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau telah bersabda, aku datang supaya manusia mendapat hidup yang berlimpah-limpah. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui baptisan, kami telah lahir untuk hidup baru. Dengan menerima tubuh dan darah-Mu, jadikanlah kami agar mampu membawa hidup baru itu juga kepada setiap sesama. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Rasul Paulus memperingatkan umat Kristen di Kolose. Saudara, dahulu kalian jauh dari Allah. Kalian memusuhinya karena kelakuan dan pikiran jahat. Tetapi sekarang, dengan kematian anaknya, Allah membuat hubungan kalian dengan Dia menjadi baik kembali. Dengan cara itu kalian dapat dibawa menghadap Allah dalam keadaan yang suci, murni, dan tanpa celah. Ya Yesus, tentang dirimu orang pernah berkata, belum pernah ada orang berbicara seperti Dia. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Rasul Petrus pernah berkata,
Perkataanmu memberi hidup sejati dan kekal. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Tuhan, Engkau sendiri pernah bersabda, perkataanku tetap selama-lamanya. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah wafat bagi kami, namun perkataan kebenaran dan kasih-Mu ini hidup selama-lamanya. Kini kami sedang menantikan kedatangan-Mu. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Puji-pujian bagi-Mu. Engkaulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Puji-pujian bagi-Mu. Engkaulah Allah yang memberikan hidup sejati dan kekal. Puji-pujian bagi-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah disingkirkan dari tengah-tengah kami oleh sejumlah pendahulu kami. Engkau dijatuhi hukuman mati, padahal Engkau tidak pernah menipu ataupun memaksa orang untuk menempuh jalan hidup-Mu. Kebenaran kasih-Mu abadi dan ibarat orang yang menerangi umat manusia. Berilah kekuatan agar setelah merenungkan jalan salib-Mu ini, kami mampu menjadi saksi-Mu, yaitu mampu mewartakan di mana-mana bahwa dalam diri-Mu kematian menjadi tidak berarti lagi. Sebab Engkau tetap hidup di tengah-tengah kami. Engkau yang bersabda Bapa dan Roh Kudus hidup sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tunduk sembah di hadapan Tuhan yang tersalib. Bukalah hati, terimalah berkat-Nya, agar sanggup menghayati dan melaksanakan firman-Nya sampai Ia datang kelak sebagai Raja. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan Selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, salib hidup pribadi dan keluargamu masing-masing senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat jalan salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Ya anak